Mereka mekar sesuai dengan usia dan kemampuan serta keunikannya. Gak ada yang mengenali itu, ya, kecuali kita yang melakukannya. Oke, berikutnya. Jadi ada dua dimensi perlakuan patut terhadap anak, ya, patut. Jadi tinggal melihat sekarang nih, coba lihat gitu. Ini patut apa enggak patut perlakuan kita selama ini. Oke. Patut menurut usia 0 sampai 8 tahun. Ya, itu pendidikan anak dini usia atau PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu dapat diprediksi. Anak sebagai individu itu unik. Anak satu sama kakaknya sama abangnya dia beda. Karena entah sperma yang mana dan membawa turunan yang mana dan sel telur yang mana membawa apa pula menjadi sangat unik. Ikut Umu Arkan. Jadi belajar bagi anak adalah interaksi. Interaksi apa? Interaksi pemikiran, pengalaman, bersentuhan dengan tubuh, dengan materi, ya, gagasan, ide, interaksi dengan orang serta lingkungan yang mengundang dan menantang. Sehingga anak-anak itu kita memang istilahnya dalam pendidikan anak usia dini, buat situasi itu dan celupkan anak itu ke dalam situasi. Supaya dia terwarnai oleh celupan itu. Anak tercelup. Dan dilarut di situ. Itu ada teknik bermain, namanya bermain bermakna. Itu satu episode lagi pembicaraannya. Karena itu mesti harus dipersiapkan benar-benar. Ya. Sampai di situ jelas ya, Najwa? Jelas, Bunda. Baik, nah. Nah ya, nah. Dari itu semualah berikutnya, nak. Iya, tersiboh, iya benar. Ya, terwarnai sama orang tuanya. Nah, jadi udah selesai ini nih fungsi ayah dalam pengasuhan tadi itu yang ikut bermain, mensiboh anaknya, mewarnai, mencet jiwa anaknya, maka kita harus juga merumuskan tujuan pengasuhan tadi yang udah kita bahas sedikit di depan. Ya, jadi Ibu bedakanlah ini ya ada surat itu tapi Ibu lupa surah apa, ingat nggak nak ya? Itu jelas benar dibedakan tujuan pengasuhan buat anak laki-laki dan tujuan pengasuhan buat anak perempuan. Maafkan ya, nanti saya cari lagi, saya lagi lupa sekarang. Jadi buat laki-laki, benar-benar hamba Allah yang takwa. Perempuan juga hamba Allah yang takwa. Tapi anak laki-laki siapkan menjadi calon suami. Kalau perempuan jadi calon istri, maaf itu terbalik apa sama. Kalau di sini calon ayah, di perempuan calon ibu. Ya, jadi ayah mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu sehingga dia bisa mencari nafkah. Perempuan juga punya keahlian bidang tertentu sehingga juga dia bisa mencari nafkah, tapi dari rumah. Ya. Jadi ayah sampai perempuan sampai 4 itu cukup. Dia juga sebagai pendidik, of course, ada unsur A-nya. Tapi ayah lebih berperan sebagai pendidik, dia mendidik istrinya dan mendidik ibunya dan mendidik saudara-saudara dia, ya, yang berada di bawah dia. Kalau misalnya dia punya abang atau kakak yang meninggal suaminya, maka anak-anak yatim itu tanggung jawab anak laki-laki. Ya, yang sakit-sakit apakah mertuanya atau ibunya, itu tanggung jawab anak laki-laki. Jadi oleh sebab itu kita sebut dia pengasuh atau pengayom. Jadi mengasuh anak laki-laki lebih berat daripada mengasuh anak perempuan. Tapi anak laki-laki kita has been neglected. Nggak terpedulikan dengan baik. Karena tujuan pengasuhannya nggak jelas. Dia pokoknya kita pukul, kita pacu anak kita itu untuk sukses secara akademis saja. Satu saja dari bagian otaknya yang berfungsi. Cerdasan. Jangan salah, orang bilang repot banget ya punya anak perempuan kan. Dulu sih kan Ibu Najwa anaknya perempuan semuanya. Laki-laki yang pertama, laki-laki yang 2 sama 3 perempuan semua. Ibu perempuan semua Najwa. Orang bilang begini sama Ibu, saudara-saudara Ibu, repot ya El punya anak perempuan. Dalam hati Ibu gini, gue bersyukur banget sejenis sama gue, gampang kasusnya. Laki-laki kan kita nggak ngerti otaknya. Maka kalau nggak bagus-bagus dia ngelawan. Iya. Tapi alhamdulillah Ibu karena punya cucu 3 laki-laki. Dulu kok seminar Ibu bilang, ibu-ibu, bapak-bapak tolong ya doain saya punya cucu laki-laki. Anak saya 3 perempuan. Allah kasih bok 5 Najwa. Masya Allah. 5 laki-laki semua. Baru dapat perempuan lagi penuh.
termasuk ibu-ibu udah get along, emang ibu bilang sama bapak, iya ya, untung saya dikasih anak perempuan semua. Saya kayaknya susah kalau punya anak laki-laki. Karena kita nggak ngerti ya. Dia mau ngomongnya pendek-pendek, padahal kita perempuan ngomongnya panjang. Nenek, I understand, Mak. Nenek, oke? Iya, betul. Stop it. Enough. Gitu dia. Jadi Iya. kalau kita ngomong sama anak laki-laki, mesti kita hitung, Najwa. Dan sampai 10. Iya. Begitu ya, ayah bunda sekalian, saya menyambung berikutnya. Oke? Jadi tujuan pengasuhan itu harus jelas benar, dan itu dijelaskan kepada anak kita. Berkali-kali. Ya, kamu jadi imam. Misalnya saya bisa, cucu saya yang paling besar itu perempuan, nomor 2 laki-laki, masuk umur 16. Saya udah berkali-kali bilang, kalau kenapa-napa nenek dan ayah, atau ayahnya mereka, dan nenek ayah, kakeknya, nggak sempat, kamu sholatin jenazah nenek ya. Udah bisa belum bisa nih, beres nih, gitu. Jadi ibu udah berwasiat sama cucu ibu. Ya, jadi begitulah, maksudnya itu tanggung jawab dia. Kalau misalnya nenek sakit, jadi secara bergiliran memang sama ibunya disuruh nginep ke sini untuk nemenin kami. Kalau ibu. Oh, Masya Allah. Ya, Prita, terima kasih. Anak saya punya buku, judulnya Celoteh Dua Abdul. Cucu saya bernama Abdul Malik dan Abdurrahman Ukasha. Nah, mereka itu pertanyaannya itu Allahu Akbar, silly question dari kecil. Sama emaknya, sama anak saya yang sulung, itu dikumpulkan berikut dengan jawabannya. Bisa pesan di sini, Celoteh Dua Abdul. Siapa tahu anak Anda nanyanya sama gilanya sama cucu saya. Tapi anak-anak sekarang nanyanya suka nggak kejawab, ya nggak sih? Iya, pertanyaannya di luar nalar. Iya benar. Maulida silakan bikin buku kecil-kecil tanya jawab yang kita jawab ke anak kita. Najwa juga. Betul, ya. Benar. Coba lihat dulu deh bukunya Mbak Wina ya, namanya Celoteh Dua Abdul. Oke, berikutnya ya. Jadi kita harus memperhatikan berikutnya adalah tahapan perkembangan anak.